Kapan kamu merasakan sebuah bisikan hening di tengah keramaian hidup? Sebuah perasaan janggal yang sulit dijelaskan, bahkan ketika semuanya tampak baik-baik saja. Kamu melihat berita, membaca prediksi tentang masa depan, tentang tahun 2030, tentang dunia yang akan berubah begitu cepat, dan bisikan itu menjadi sedikit lebih kencang. Bukan rasa takut yang melumpuhkan, melainkan sebuah kegelisahan yang bertanya, apakah aku sudah siap? Apakah jalan yang kupijak hari ini masih akan ada di sana 10 tahun lagi? Kamu tidak sendirian. Perasaan itu bukanlah pertanda kelemahan, melainkan pertanda kesadaran. Sebuah panggilan dari masa depan yang meminta kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti kamu dengan ramalan kiamat ekonomi. Video ini adalah sebuah undangan untuk berdialog dengan suara hatimu. Karena di tengah semua kebisingan tentang krisis, solusi terbaik seringkali dimulai dari keheningan di dalam diri. Bersama, kita akan membedah 7 pilar fundamental yang tidak hanya akan menyelamatkan kamu dari potensi krisis, tapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan dirimu yang sejati. Ini bukan tentang bertahan hidup, ini tentang bagaimana cara untuk benar-benar hidup. Mari kita jujur, konsep bekerja keras, menabung, lalu pensiun dengan nyaman, adalah sebuah dongeng indah dari era yang berbeda. Sebuah peta yang digambar untuk dunia yang sudah tidak ada lagi. Kita hidup di zaman pergeseran tektonik. Kecerdasan buatan bukan lagi fiksi ilmiah, ia sudah ada di ponsel kita, mengubah cara kita bekerja. Ketidakpastian geopolitik bukan lagi berita halaman depan, ia memengaruhi harga secangkir kopi yang kita minum setiap pagi. Inflasi bukan sekadar angka statistik, ia adalah daya beli kita yang diam-diam tergerus setiap hari. Ini bukan untuk menyalahkan generasi sebelum kita. Mereka memberi kita peta terbaik yang mereka miliki. Namun, tugas kita adalah untuk berani mengakui bahwa kita membutuhkan peta yang baru. Mengabaikan ini sama saja seperti mencoba berlayar di tengah badai dengan kompas yang rusak. Konsekuensinya bukan hanya finansial. Konsekuensinya adalah kehilangan waktu, kehilangan ketenangan, dan yang paling fatal, kehilangan kesempatan untuk merealisasikan potensi terbaik kita. Jendela untuk bersiap tidak selamanya terbuka. Momen untuk membangun bahtera pribadimu adalah sekarang, saat air masih tenang, bukan saat badai sudah mengamuk. Karena krisis sejati bukanlah apa yang terjadi di luar sana, melainkan penyesalan karena tidak melakukan apa-apa saat kita punya kesempatan. Akar masalah yang sesungguhnya bukanlah prediksi krisis itu sendiri. Badai akan selalu datang dan pergi. Akar masalah yang sebenarnya jauh lebih personal dan tersembunyi. Pertama, kita terjangkit sebuah penyakit bernama ketergantungan sistemik. Kita terlalu nyaman menyerahkan kendali hidup kita pada sistem, pada perusahaan tempat kita bekerja, pada pemerintah, pada asumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita menjadi penumpang di kapal orang lain, berharap nahodanya tahu arah. Padahal, di era ini, setiap orang dituntut untuk menjadi nahoda bagi kapalnya sendiri. Kedua, dan ini yang paling krusial, kita diajarkan untuk tidak mempercayai intuisi kita. Kita didoktrin bahwa semua keputusan strategis harus berdasarkan data, angka, dan logika dingin. Kita mengabaikan data paling canggih yang kita miliki, suara hati. Perasaan tidak enak di perut saat mengambil pekerjaan tertentu, rasa antusias yang meledak-ledak saat mempelajari hal baru, kegelisahan saat merasa jalan hidup kita tidak selaras. Itu semua adalah data. Data kualitatif yang seringkali lebih akurat daripada spreadsheet manapun. Mitos terbesar yang harus kita hancurkan adalah, jika aku punya pekerjaan stabil dan gaji yang cukup, aku aman. Ini adalah ilusi paling berbahaya di abad ke-21. Keamanan sejati bukan lagi tentang stabilitas eksternal, melainkan tentang fleksibilitas internal. Kemampuan untuk beradaptasi,
belajar, dan berputar haluan dengan cepat. Dan kompas terbaik untuk navigasi itu adalah kecerdasan intuitif yang terkalibrasi dengan baik. Krisis ekonomi 2030, pada intinya, adalah ujian besar bagi mereka yang hanya mengandalkan logika dan abai pada bisikan jiwa. Izinkan aku memperkenalkan kamu pada Bima. Bukan nama sebenarnya, tapi kisahnya adalah kenyataan bagi jutaan orang. Bima adalah arketipe kesuksesan generasi milenial awal. Usia 38 tahun, manajer di sebuah perusahaan manufaktur yang mapan, dengan cicilan rumah yang hampir lunas dan 2 anak yang mulai beranjak remaja. Peta hidupnya tampak begitu jelas dan aman. Kehidupan Bima berjalan dalam ritme yang bisa diprediksi. Rapat setiap Senin pagi, laporan bulanan, bonus tahunan, dan liburan keluarga setahun sekali. Ia adalah karyawan yang loyal, pekerja keras, dan dihormati. Di permukaan, ia memiliki segalanya. Namun, di malam-malam yang sunyi, setelah anak dan istrinya tertidur, Bima sering menatap langit-langit kamarnya, merasakan kehampaan yang aneh. Sebuah suara kecil berbisik, "Apakah hanya ini?" Tapi suara itu selalu ia abaikan, ditenggelamkan oleh kesibukan dan tanggung jawab esok hari. Lalu, konflik itu datang. Bukan dalam bentuk ledakan, melainkan dalam bentuk email pada suatu Rabu sore. Restrukturisasi perusahaan. Posisinya, yang selama 15 tahun ia anggap sebagai benteng yang kokoh, dilebur ke dalam divisi baru yang dipimpin oleh teknologi otomasi. Bima ditawari pesangon yang murah hati. Dalam sekejap, benteng itu runtuh menjadi debu. Kehilangan pekerjaan hanyalah pemicunya. Efek dominonya menghancurkan. Pertama, finansial. Tabungan yang ia banggakan ternyata tidak cukup tebal untuk menopang gaya hidup keluarga lebih dari 6 bulan. Kedua, identitas. Selama ini, manajer Bima adalah dirinya. Tanpa jabatan itu, ia merasa telanjang dan bingung. Ketiga, hubungan. Stres membuatnya menjadi pribadi yang lebih pendiam dan mudah marah. Percakapan dengan istrinya yang dulu hangat kini seringkali berakhir dengan ketegangan. Keempat, kesehatan mental. Ia mulai mengalami insomnia, meragukan setiap keputusan yang pernah ia buat dalam hidup. Di titik terendahnya, saat sedang membereskan barang-barang lamanya, Bima menemukan sebuah buku catatan dari masa kuliahnya. Di sana, penuh dengan sketsa desain produk inovatif dan ide-ide bisnis yang liar. Tiba-tiba, ia menangis. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena menyadari bahwa ia telah mengkhianati dirinya sendiri selama hampir 2 dekade. Pelajaran kuncinya datang seperti kilat, krisis yang ia alami tidak diciptakan oleh email restrukturisasi itu. Krisis itu telah ia bangun sendiri, bata demi bata, setiap kali ia mengabaikan suara hatinya yang merindukan kreativitas, setiap kali ia memilih aman daripada bermakna, setiap kali ia menolak untuk belajar hal baru di luar deskripsi pekerjaannya. Email itu hanya sebuah cermin yang memantulkan kenyataan yang selama ini ia hindari. Dan dari puing-puing itulah, Bima memutuskan untuk membangun kembali, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kisah Bima adalah sebuah peringatan dan juga sebuah peta harapan. Dari pengalamannya dan riset mendalam, kita bisa merumuskan 7 pilar fundamental untuk membangun bahtera pribadi kita. Ini bukan sekadar tips, ini adalah perubahan paradigma. Pilar pertama, mengasah pedang digitalmu. Apa ini? Ini bukan hanya tentang bisa menggunakan media sosial atau Microsoft Excel. Ini adalah tentang kefasihan digital. Kemampuan memahami cara kerja AI, kemampuan membuat konten sederhana, kemampuan mengelola proyek secara remote, atau bahkan kemampuan dasar coding. Mengapa ini penting? Karena di tahun 2030, hampir semua pekerjaan akan memiliki komponen digital. Mereka yang tidak fasih akan menjadi buta huruf di era baru. AI tidak akan menggantikanmu,
tetapi seseorang yang mahir menggunakan AI akan menggantikanmu. Bagaimana memulainya? Jangan berpikir harus mengambil gelar sarjana baru. Mulailah dari yang kecil. Ikuti kursus online gratis di platform seperti Coursera atau edX tentang AI for Everyone. Pelajari cara membuat website sederhana dengan Wix atau Canva. Tawarkan diri untuk mengelola media sosial komunitas di lingkunganmu. Dengarkan suara hatimu, keterampilan digital mana yang membuatmu penasaran, bukan hanya yang sedang tren. Di sanalah letak kekuatanmu. Pilar kedua, membangun benteng aset anti-inflasi. Apa ini? Aset yang nilainya cenderung tidak tergerus, bahkan meningkat, saat nilai uang kertas menurun. Emas dan properti adalah contoh klasiknya, tetapi mari berpikir lebih luas. Mengapa ini penting? Menabung uang di bank dalam jangka panjang di era inflasi tinggi sama saja seperti mengisi ember yang bocor. Kamu bekerja keras, tetapi daya belimu terus berkurang. Bagaimana memulainya? Sekali lagi, mulailah dari yang terasa benar dan bisa kamu jangkau. Mungkin dimulai dengan menabung emas digital secara rutin, walau hanya Rp100.000 per bulan. Pelajari tentang reksadana pendapatan tetap (RDPT) atau surat berharga negara (SBN) yang menawarkan imbal hasil di atas inflasi. Bagi sebagian orang, aset anti-inflasi terbaik mungkin adalah sebidang tanah produktif di kampung halaman. Atau bahkan, properti intelektual seperti buku yang kamu tulis atau kursus online yang kamu ciptakan. Pilih benteng yang membuatmu bisa tidur nyenyak di malam hari. Pilar ketiga, merajut jaring diversifikasi penghasilan. Apa ini? Memiliki lebih dari satu sumber pemasukan. Sebuah meja akan langsung roboh jika satu kakinya patah, tetapi akan tetap berdiri jika memiliki 3 atau 4 kaki. Mengapa ini penting? Ketergantungan pada satu gaji adalah resep bencana di dunia yang penuh ketidakpastian. Kisah Bima adalah buktinya. Diversifikasi memberikanmu kekuatan untuk bernegosiasi, kebebasan untuk memilih, dan bantalan saat salah satu sumber pendapatan goyah. Bagaimana memulainya? Lihatlah ke dalam dirimu. Keahlian atau hobi apa yang kamu miliki yang bisa menjadi solusi bagi orang lain? Bisa mengajar les musik di akhir pekan, menjadi penulis lepas, mengelola beberapa akun media sosial untuk UMKM. Mulailah proyek sampingan, side hustle, yang tidak terasa seperti beban, melainkan seperti sebuah penyaluran gairah. Bahkan jika awalnya hanya menghasilkan Rp500.000 sebulan, yang kamu bangun bukanlah uangnya, melainkan otot kemandirian. Pilar keempat, merawat sistem operasi utama, kesehatan mental dan fisik. Apa ini? Sadarilah bahwa tubuh dan pikiranmu adalah aset nomor 1. Bukan portofolio investasimu, bukan rumahmu. Mengapa ini penting? Kamu bisa memiliki semua uang di dunia, tetapi jika kamu cemas, depresi, atau sakit-sakitan, kamu tidak bisa menikmatinya. Burnout akan membuatmu mengambil keputusan buruk. Kesehatan yang prima memberikanmu energi untuk belajar, kreativitas untuk berinovasi, dan ketenangan untuk menghadapi badai. Bagaimana memulainya? Dengan hal-hal fundamental yang sering kita lupakan. Tidur cukup 7-8 jam. Bergerak atau berolahraga 30 menit setiap hari, walau hanya berjalan kaki. Belajar meditasi atau teknik pernapasan selama 5 menit setiap pagi untuk menenangkan sistem sarafmu. Kurangi junk food, informasi dari media sosial yang hanya memicu kecemasan. Dengarkan tubuhmu, ia selalu memberi sinyal kapan harus beristirahat dan kapan harus tancap gas. Pilar kelima, membangun jaringan sebagai katup pengaman sosial. Apa ini? Ini bukan tentang mengoleksi kartu nama. Ini tentang membangun hubungan yang tulus dan saling memberi nilai dengan orang-orang di sekitarmu. Mengapa ini penting? Di saat krisis, informasi dan kesempatan seringkali datang dari jaringanmu, bukan dari iklan lowongan kerja.
Dukungan emosional dari teman yang bisa dipercaya jauh lebih berharga daripada polis asuransi manapun. Bagaimana memulainya? Jadilah orang yang memberi terlebih dahulu. Bagikan informasi yang bermanfaat. Kenalkan 2 orang teman yang menurutmu bisa saling bersinergi. Hadiri acara komunitas, baik online maupun offline, dengan niat untuk belajar dan terkoneksi, bukan hanya untuk meminta. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. 5 hubungan yang dalam lebih baik daripada 500 koneksi yang dangkal. Pilar ke-6, mencapai literasi keuangan tingkat lanjut. Apa ini? Ini lebih dari sekadar bisa membuat anggaran. Ini tentang memahami cara kerja uang, perbedaan antara aset dan liabilitas, konsep compounding, dan manajemen risiko. Mengapa ini penting? Karena dunia keuangan sengaja dibuat rumit agar orang awam takut dan menyerahkan pengelolaan uangnya pada ahli. Dengan memahami bahasanya, kamu mengambil kembali kendali. Kamu bisa membedakan mana investasi dan mana spekulasi, mana penasihat yang tulus dan mana penjual produk. Bagaimana memulainya? Baca 1 buku tentang keuangan pribadi sebulan. Tonton kanal YouTube edukatif yang membahas investasi dengan cara yang mudah dipahami. Buatlah catatan keuangan pribadi untuk melacak kemana uangmu pergi. Tanyakan pada dirimu sendiri sebelum membeli sesuatu, apakah ini kebutuhan, keinginan, atau investasi untuk masa depan. Pilar ke-7, mengadopsi fleksibilitas sebagai agama baru. Apa ini? Ini adalah pilar yang mengikat semuanya. Kemampuan untuk melepaskan rencana yang tidak lagi relevan, belajar hal baru dengan cepat, dan melihat perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Mengapa ini penting? Karena satu-satunya hal yang pasti tentang masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri. Rencana 5 tahun mungkin sudah usang dalam 5 bulan. Pemenangnya bukanlah yang terkuat atau terpintar, melainkan yang paling adaptif. Bagaimana memulainya? Latih otot adaptasimu dalam hal-hal kecil. Coba rute yang berbeda saat berangkat kerja. Baca buku dari genre yang tidak pernah kamu sentuh. Bicaralah dengan orang yang memiliki pandangan politik yang berbeda denganmu. Dengan sengaja menempatkan diri dalam sedikit ketidaknyamanan, kamu melatih pikiranmu untuk tetap lentur dan terbuka. Dan yang terpenting, secara rutin tanyakan pada suara hatimu, apakah jalan ini masih terasa benar untukku? Jika tidak, beranilah untuk berputar arah. Kita telah membedah ramalan, menganalisis masalah, dan menyusun 7 pilar solusi. Namun, jika ada satu hal yang harus kamu bawa dari video ini, itu bukanlah sebuah daftar tugas, melainkan sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa krisis ekonomi 2030 mungkin sebuah ramalan, tapi kebangkrutan pribadi adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang ditentukan bukan hanya oleh apa yang kita tahu di kepala, tapi oleh apa yang kita berani dengarkan di dalam hati. Ketujuh pilar tadi bukanlah tujuan, melainkan alat. Alat untuk membangun sebuah kehidupan yang begitu kokoh dari dalam, sehingga badai apapun yang datang dari luar hanya akan menjadi angin yang menguji kekuatan layarmu, bukan ombak yang menenggelamkan kapalmu. Tugasmu sekarang bukanlah untuk melakukan semua hal ini sekaligus. Itu mustahil dan hanya akan melahirkan kecemasan baru. Tindakan yang aku minta darimu hanya satu, dan sangat personal. Setelah video ini berakhir, ambillah waktu 15 menit saja. Matikan semua notifikasi. Pejamkan matamu, dan dengan jujur, tanyakan pada dirimu sendiri, dari 7 pilar tadi, bisikan suara hati mana yang terasa paling kencang? Sinyal mana yang selama ini telah aku abaikan? Mungkin itu adalah kegelisahan karena terlalu bergantung pada satu gaji. Mungkin itu adalah rasa penasaran untuk mempelajari sebuah keterampilan baru. Atau mungkin itu adalah rasa lelah tubuh yang memintamu untuk lebih peduli. Mulailah dari satu titik itu. Satu langkah kecil yang paling bergema dengan intuisimu.
Karena perjalanan 1000 mil menuju ketangguhan sejati selalu dimulai dengan keberanian untuk mendengarkan bisikan pertama.